Pernahkah kamu mendengar pantangan warga Sumberjo untuk tidak keluar setelah maghrib? Mereka mengunci pintu rapat-rapat, mematikan lampu depan, dan berdoa dalam tubuh yang gemetar. Bukan tanpa alasan, konon arwah Tumini masih berkeliaran menyusuri lorong-lorong desa yang sunyi, mencari nyawa pelaku terakhir yang telah merenggut kehidupannya dengan keji. Kutukan darah menaungi desa ini. Sebuah balasan dendam yang tak akan pernah usai sebelum kelima nyawa pembunuhnya ditarik ke dasar sumur neraka. Malam ini, mari kita buka lembaran kelam Desa Sumberjo, di mana setiap malam Jumat Kliwon, air sumur desa selalu berubah menjadi merah pekat, membawa teror psikologis yang menyiksa batin para pendosa tanpa ampun. Semua bermula dari sebuah malam jahanam bertahun-tahun silam. Tumini, seorang kembang desa yang lugu dan baik hati, difitnah membawa sial oleh 5 pria berhati busuk. Tanpa belas kasihan, mereka menyeretnya secara paksa ke sumur tua di ujung desa, menyiksanya hingga tak bersuara dan membuang tubuhnya yang malang ke dalam kegelapan sumur yang dingin. Tidak ada satupun warga yang berani menolong, terbungkam oleh ancaman mematikan dari kelima pria beringas tersebut. Namun, di detik-detik terakhir hembusan napasnya, Tumini mengutuk darahnya sendiri yang mengalir deras mencemari air sumur. Ia bersumpah akan kembali bukan sebagai manusia, melainkan sebagai teror tak kasat mata yang akan mencabik-cabik kewarasan mereka satu persatu. Teror itu tidak datang secara tiba-tiba, butuh bertahun-tahun hingga kelima pelaku merasa aman dari jerat hukum dan karma. Hingga tibalah malam Jumat Kliwon pertama di bulan Suro. Hawa dingin yang tidak wajar tiba-tiba menusuk tulang warga desa. Anjing-anjing melolong tanjang penuh ketakutan mengarah ke sumur tua. Tanpa ada yang menyadari, air di dalam sumur itu mulai bergejolak, mendidih perlahan tanpa sumber panas, dan merubah warnanya menjadi merah darah pekat yang mengeluarkan bau anyir menyengat. Malam itu, kutukan darah Tumini resmi dimulai. Jejak telapak kaki basah berwarna merah mulai terbentuk satu persatu, berjalan perlahan keluar dari bibir sumur, merayap dalam kegelapan mencari rumah mangsa pertamanya. Bardi, salah satu pelaku yang paling beringas, menjadi target pertama dendam ini. Malam itu, ia tak bisa memejamkan mata sama sekali. Telinganya terus mendengar suara tetesan air yang bergema, disusul bisikan gaib pelan yang memanggil-manggil namanya dari sudut ruangan gelap. Secara perlahan, kewarasannya mulai direnggut oleh ketakutan. Dalam pandangan halusinasi Bardi, lantai kayu kamarnya tiba-tiba berubah menjadi lautan darah kental yang terus naik hingga setinggi dada. Bardi berteriak histeris dengan wajah pucat pasi, memukul-mukul udara kosong seakan sedang tenggelam. Ia merasakan tangan-tangan dingin tak kasat mata mencengkram erat pergelangan kakinya, menariknya paksa ke dasar genangan darah halusinasinya. Teror psikologis ini meniksanya panjang tanpa henti. Keesokan paginya, warga desa digegerkan oleh penemuan tubuh kaku Bardi yang mengerikan. Ia ditemukan tak bernyawa tepat di samping sumur tua tempat mereka dulu membuang jasad Tumini. Matanya melotot, menatap kekosongan langit dengan mulut terbuka lebar, membeku dalam ekspresi ketakutan yang paling purba. Anehnya, paru-paru Bardi dipenuhi oleh air berwarna merah darah pekat, padahal sama sekali tidak ada tanda-tanda ia tercebur atau tenggelam ke dalam sumur itu. Kematian tak wajar Bardi langsung menjadi buah bibir warga, menaburkan benih kengerian di hati penduduk, dan lebih khusus lagi, menebarkan kepanikan luar biasa pada keempat pelaku lainnya yang kini menyadari bahwa dosa masa lalu mereka telah bangkit untuk menagih nyawa. Sebulan berlalu penuh ketegangan, tibalah malam Jumat Kliwon kedua. Kini giliran Joko, pria licik yang dulu merencanakan fitnah keji terhadap Tumini. Kepanikan ekstrim membuatnya berusaha kabur meninggalkan desa di tengah malam buta. Namun, sejauh apapun Joko berlari melintasi ladang jagung di batas desa, anehnya ia selalu kembali ke titik awal. Paranoia hebat menggerogoti pikirannya bagai parasit.
Setiap gesekan daun jagung ditiup angin terdengar jelas, seperti tawa melengking Tumini yang menembus telinga. Bayangan demi bayangan berkelebat cepat di sudut matanya. Sesosok wanita berkebaya putih usang yang kotor oleh lumpur dan darah terus menampakkan diri, menghilang, lalu muncul kembali di setiap arah yang ia tuju. Ia terjebak dalam labirin ilusinya sendiri. Kewarasan Joko hancur lebur malam itu juga. Dalam halusinasinya yang mengerikan, ladang jagung yang ia lewati berubah wujud menjadi jutaan tangan membusuk yang mencoba mencengkeram tubuhnya ke dalam tanah. Berteriak tanpa henti seperti orang gila, Joko terus berlari menembus kegelapan buta hingga ia tersandung dan jatuh telungkup di bawah pohon beringin keramat Betas Desa. Tidak ada satupun hantu fisik yang menyentuhnya, melainkan teror murni di dalam kepalanya sendiri yang membuatnya meronta-ronta hebat, berputar-putar hingga lehernya sendiri terjerat oleh akar gantung beringin yang tebal. Semakin ia meronta panik, semakin kuat akar itu mencekiknya. Pagi harinya, warga kembali menemukan mayat. Joko tewas tergantung dengan wajah membiru meneteskan air mata, menjadi tumbal kedua. Jumat Kliwon ketiga membawa petaka halusinasi bagi Herman, pria gempal yang dulu kejam memegangi tubuh Tumini saat disiksa. Mengetahui nasib Bardi dan Joko, Herman mengunci diri rapat-rapat di dalam rumahnya, mengamankan setiap celah pintu dan jendela berpalang kayu. Namun, kutukan arwah Tumini tidak bekerja dengan cara mendobrak dari luar, melainkan merayap perlahan dari dalam pikirannya sendiri. Bau bangkai daging yang sangat menyengat tiba-tiba memenuhi seisi rumah, mencekik paru-paru. Saat Herman menatap pantulan dirinya di cermin tua kamarnya, ia tidak melihat bayangan pria yang utuh. Ia melihat tubuhnya sendiri mulai membusuk. Kulit di lengannya tampak melepuh kemerahan, mengelupas pelan dan dipenuhi oleh ratusan belatung gemuk yang menggeliat menjijikan dari balik dagingnya. Ilusi pembusukan daging itu terasa begitu nyata dan menyiksa bagi saraf Herman. Rasa gatal dan panas seperti terbakar api yang luar biasa menyiksa setiap inci kulit lengannya. Didorong oleh rasa jijik dan kepanikan yang tak tertahankan, Herman mulai menggaruk lengannya sendiri dengan beringas, mencoba menyingkirkan belatung-belatung yang sebenarnya tidak pernah ada di sana. Ia menggaruk brutal hingga kulit aslinya mengelupas dan darah segar mengucur deras tanpa henti. Teriakannya memecah kesunyian malam desa, namun kutukan membuat tak ada satupun warga yang bisa mendengar. Herman akhirnya tewas kehabisan darah akibat ulahnya sendiri, mengoyak tubuhnya di bawah tatapan ilusi sosok Tumini yang menempel merayap di langit-langit kamar, menjadi saksi bisu akhir pendosa ketiga. Kini hanya tersisa 2 orang. Suroso, sang eksekutor kejam yang dulu menendang Tumini ke dalam sumur, kini telah menjadi pria tua rapuh yang dihantui rasa bersalah dan ketakutan parah setiap malam. Pada malam Jumat Kliwon keempat, langit di atas gubuk Suroso mendung pekat tak wajar. Hujan turun dengan derasnya, namun bukan air bening yang jatuh membasahi bumi, melainkan hujan darah segar yang mengeluarkan bau amis luar biasa tajam. Darah itu merembes melalui celah atap gubuk reyotnya, menetes tiada henti tepat di atas kepala Suroso yang meringkuk gemetar di bawah meja. Suara rintik hujan darah itu perlahan berubah menjadi suara isak tangis wanita yang menggema di seluruh ruangan, membawa memori jeritan terakhir Tumini. Siksaan psikologis diguyur hujan darah itu terlalu berat untuk ditanggung oleh pikiran Suroso yang mulai rentah. Dalam keputusasaan yang gila untuk menghentikan darah yang terus menetes di tubuhnya, ia mengambil jerikan minyak tanah dan menyiramkannya ke sekujur ruangan gubuknya. Dengan tangan bergetar, Suroso menyalakan korek api. Berharap panasnya api bisa mengusir hawa dingin kematian yang dibawa arwah Tumini. Namun, api dengan cepat membesar tak terkendali, melalap seluruh gubuk reyot itu beserta dirinya yang membeku di tengah ruangan. Warga desa hanya bisa menonton ketakutan dari kejauhan saat gubuk Suroso rata dengan tanah. Di tengah kobaran api yang menyala terang, mereka bersumpah melihat siluet wanita berkebaya putih berdiri memeluk punggung Suroso menuju kematian. Kini hanya tersisa sang dalang utama dari segala petaka ini, kepala desa Sumberjo yang dulunya memberi pembunuhan tersebut. Ia pria yang tamak, kejam, dan selalu merasa kebal terhadap hal-hal gaib.
Namun, menjelang malam Jumat Kliwon kelima, dinding kesombongannya runtuh total. Rumah mewahnya yang megah kini terasa seperti penjara gelap yang mencekik napas. Semua pembantunya telah lari meninggalkannya karena tak tahan dengan teror suara tangisan wanita setiap malam di lorong rumah. Sang kades kini sendirian, menggenggam erat golok dengan tangan keriput yang gemetar hebat. Lampu gantung berkedip tak beraturan, sementara bayangan puluhan tangan kurus menghitam perlahan merambat naik di dinding rumahnya, mengapungnya dari segala penjuru bayangan. Kutukan ini harus diselesaikan dari tempat asalnya bermula. Sumur tua di tengah desa mendidih dengan hebatnya. Air darah pekat meluap tumpah, membanjiri jalanan tanah desa, mengalir deras seolah memiliki kesadaran sendiri menuju kediaman sang kepala desa. Bau anyir darah pekat menyelimuti seluruh penjuru Sumberjo, mengurung warga di dalam rumah masing-masing. Dari tengah luapan darah pekat yang menggenang itu, wujud murni kebencian Tumini termanifestasi sepenuhnya. Tubuhnya yang pucat kotor merangkak dengan cara yang sangat tidak wajar, memutar sendi-sendinya menembus lumpur dan darah. Ia datang secara fisik untuk menagih janji terakhir, menuntaskan dendam yang merantai jiwanya. Kengerian puncak telah tiba, tepat di depan pintu rumah sang pembunuh utama. Pintu kayu jati rumah sang kades meledak hancur berantakan. Namun, bukan hantu secara fisik yang memukulnya. Rasa bersalah dan teror gaib mutlak menghancurkan mental sang dalang dalam sekejap mata. Dalam histerianya, ia melihat ribuan helai rambut hitam panjang yang basah kuyup dan berbau busuk merayap masuk bagai ular, melilit kuat pergelangan kakinya. Kades merasa ditarik paksa secara brutal melintasi lantai marmernya yang kini seolah menjelma menjadi genangan darah, diseret perlahan menuju kegelapan sumur yang memanggil-manggil. Ia menjerit sekuat tenaga, memohon ampunan yang tak akan pernah diberikan. Di ujung lorong, sosok Tumini berdiri tegak menyeringai dengan wajah setengah hancur, menatap puas buruan terakhirnya yang tenggelam perlahan ke dalam kegilaan abadi. Keesokan harinya, sang kepala desa ditemukan tak sadarkan diri tergeletak di dekat sumur tua, dengan kondisi kejiwaan yang sudah hancur lebur tanpa sisa. Ia menghabiskan sisa hidupnya di ruang isolasi rumah sakit jiwa, terus-menerus menjerit tentang hujan darah dan belatung. Dendam Tumini mungkin telah terbayar lunas. Kelima pelaku sadis itu telah menerima hukuman yang jauh melampaui kematian fisik. Namun, tahukah kamu satu rahasia kelam? Air di sumur tua Sumberjo masih selalu berubah menjadi merah pekat setiap datangnya malam Jumat Kliwon. Arwah Tumini telah menyatu abadi dengan tanah berdarah desa itu. Itulah sebabnya pantangan warga tak pernah dilanggar. Jika kamu melintasi Sumberjo setelah maghrib, pastikan jendelamu tertutup rapat.